Marilah terlebih dahulu kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi ilmu pendidikan Islam dan terkait dengan domain ilmu atau kognitif dalam perspektif pendidikan Islam, terutama sekali dalam tinjauan Al-Quran dan hadis, sehingga kita dapat merujuk kepada sumber primer bagaimana konsep ilmu menurut Islam. Banyak ayat Al-Quran yang membahas mengenai ilmu. Berdasarkan catatan ada 68 ayat Al-Quran yang memuat kata ilmu, dan itu tersebar dalam berbagai surat. Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat ke-7 disebutkan warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, dan orang-orang yang mendalami ilmu mereka itu berkata sesungguhnya kami beriman dengannya, yaitu dengan firman Allah, dengan wahyu Tuhan atau Al-Quran. Kullum min indi rabbina, semua yang datang dari sisi Tuhan kami beriman. Jelas sekali ayat Al-Quran ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu endingnya atau tujuan akhirnya adalah menghasilkan iman kepada Allah. Dan antara ilmu dengan iman itu sebuah rangkaian yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Seperti juga disebutkan dalam ayat yang lain yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari ayat ini jelas ada orang yang beriman, tapi juga disebutkan di bagian ayat tersebut orang yang berilmu pengetahuan. Artinya tidak semua orang yang beriman itu menguasai ilmu pengetahuan. Kita misalnya sebagai kaum muslimin yang tinggal di Indonesia, tentu saja kita beriman kepada Allah. Tetapi apakah kita semua menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi? Ternyata belum tentu, karena iptek ternyata sekarang sedang berkembang dan mengalami kemajuan di dunia barat. Sebagaimana kita saksikan sendiri, ilmu komunikasi, transportasi, sains, beserta cabang-cabangnya, penemuan-penemuan dari berbagai macam ilmu tadi lebih banyak kita jumpai saat ini dari dunia barat. Dan sementara itu kita maju dalam hal
keimanan atau dalam hal beragama, tetapi tertinggal di dalam ilmu pengetahuan. Begitu pula sebaliknya, orang yang berilmu pengetahuan belum tentu memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ada negara-negara yang mayoritas penduduknya komunis. Mereka itu tidak beriman, bahkan ateis. Artinya tidak bertuhan, tidak beragama. Tetapi dalam hal ilmu pengetahuan, mereka bisa maju melebihi daripada orang yang beragama Islam. Karena memang sifat ilmu itu tidak pilih-pilih, dia diberikan kepada semua manusia yang mau menggunakan akal pikirannya. Nah, alangkah indahnya kalau seorang muslim itu beriman sekaligus berilmu pengetahuan. Kalau dua hal ini bisa diraih atau dipadukan, saya yakin bahwa umat Islam akan mengalami kemajuan sebagaimana dulu pada masa keemasan Islam, puncak kejayaannya pada masa Abbasiyah. Di situ ilmu pengetahuan mencapai prestasi tertinggi diraih oleh umat Islam tanpa mereka itu meninggalkan iman kepada Allah. Muncullah banyak pakar cendekiawan muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ar-Razi, Ibnu Sina, sampai Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan Ibnu Tufail, Ibnu Khaldun. Mereka itu semua adalah cendekiawan muslim yang tentu saja mendalami ilmu agama, beriman kepada Allah, tetapi tidak meninggalkan ilmu pengetahuan modern, sehingga mereka dikenal sebagai filosof, psikologi, dan juga kedokteran, serta astronomi, bahkan musik, serta bidang keilmuan yang lain. Itulah integrasi keilmuan yang perlu kita ambil keteladanannya untuk memajukan dunia pendidikan kita. Kemudian ayat yang lain disebutkan bahwa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Dan para malaikat serta orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan qaiman bil qisti, menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Tiada Tuhan selain Dia yang maha mulia dan bijaksana. Ayat ini termaktub di dalam surat Ali Imran nomor 18, yang intinya menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan itu tentu akan memiliki keyakinan kepada Tuhan. Karena pengetahuannya tadi, dia bisa membuktikan kebenaran yang hakiki, yang itu merupakan iman dan tauhid kepada Allah. Dalam surat yang lain, yaitu Al-An'am ayat 80, disebutkan bahwa ilmu yang hakiki, yang mutlak kebenarannya itu tidak lain milik Allah semata. Manusia mempelajari ilmu itu bersifat relatif sesuai dengan kemampuan akal pikirannya dan panca inderanya. Disebutkan bahwa wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Sungguh amat luas ilmu
Tuhanku atas segala sesuatu. Ibaratnya lautan samudra yang tanpa batas, manusia itu hanya setetes air yang kecil yang bisa dipelajari, sementara ilmu yang gaib menjadi rahasia Allah. Manusia tidak sanggup menembus batas daripada ilmu tersebut. Oleh karena itu, tidaklah patut manusia menyombongkan diri dengan ilmu pengetahuan yang dicapainya. Justru semakin berilmu, seorang muslim itu semakin tunduk, merendahkan diri, dan patuh kepada Allah. Semisal padi yang menguning, semakin tua semakin merunduk, begitu pula halnya dengan seorang muslim yang beriman kepada Allah. Bila mana dia berilmu, menjadi alim, menjadi sarjana, namun menjadi tawadhu dan tidak sombong, tidak congkak terhadap ilmu yang dimilikinya, karena dia menyadari bahwa ilmu itu hanyalah setetes, sangat terbatas yang dikaruniakan oleh Allah. Kita bisa membayangkan saja, misalnya mengambil jurusan PAI di Fakultas Tarbiyah ini. Berapa banyak buku tentang pendidikan Islam? Silahkan lihat di perpustakaan, silahkan akses di internet, terlalu banyak. Kita ketik kata kunci pendidikan Islam, muncul berbagai macam artikel, jurnal, bahkan buku elektronik yang jumlahnya puluhan ribu. Itu pun tidak akan habis kita pelajari, walaupun kita seumur hidup, ya. Tapi karena ilmu itu adalah suatu karunia yang khusus bagi manusia dengan akal pikirannya, maka kita senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan agar mendapatkan tambahan iman. Semakin tinggi imannya, semakin luas ilmunya, atau sebaliknya, semakin dalam ilmunya, semakin menguasai ilmu pengetahuan. Dan ilmu di sini, di dalam surat Kahfi, dikisahkan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa itu mewakili, merepresentasikan sebagai orang yang menguasai ilmu zahir. Sementara Nabi Khidir itu merepresentasikan sebagai orang yang menguasai ilmu batin, yang berasal dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas di dalam surat Kahfi ayat 65 dan 66 disebutkan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, apakah boleh saya mengikutimu sehingga dapat mengajarkan kepadaku ilmu yang menjadi petunjuk bagiku? Nabi Khidir kemudian menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Tapi kemudian diberi syarat, kalau Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, dilarang bertanya. Dan ketika keduanya sudah mulai melakukan perjalanan, ada beberapa peristiwa yang sulit dipahami oleh Nabi Musa. Seperti peristiwa pertama, ketika mereka berdua berada di dalam kapal mengarungi lautan, ternyata di tengah jalan Nabi Khidir merusak bagian dari kapal tersebut.
Sedangkan Nabi Musa terheran-heran, apa maksud dan tujuannya? Kemudian tidak tahan, bertanyalah dia kepada Nabi Khidir, mengapa merusak kapal? Nabi Khidir mengingatkan kalau Nabi Musa dilarang untuk bertanya. Maka kemudian Nabi Musa memohon maaf dan tidak menjadikan kekhilafannya itu sebagai perpisahan. Peristiwa yang kedua, ketika mereka berdua berjumpa dengan anak kecil, ternyata Nabi Khidir membunuhnya. Dan ini tidak bisa ditahan lagi oleh Nabi Musa untuk bertanya, apa sebabnya, apa salahnya anak kecil tadi sehingga dibunuh. Maka Nabi Khidir mengingatkan yang kedua kalinya, kalau memang masih menghendaki ikut bersamanya agar tidak bertanya. Peristiwa yang ketiga, begitu melihat rumah yang mau roboh, sementara tetangga dan masyarakat sekitar tidak ada yang membantu satupun di antara mereka, bahkan kedatangan Nabi Musa dengan Nabi Khidir tadi itu tidak mendapat sambutan yang layak. Ternyata Nabi Khidir membangun, menegakkan tiang dan memperbaiki rumah yang hampir roboh tadi. Maka Nabi Musa tidak tahan lagi, seraya bertanya untuk yang ketiga kalinya, apa sebab alasan kenapa rumah yang miring dan hampir roboh tadi dibangun? Dari situlah kemudian Nabi Khidir menjelaskan satu persatu tentang peristiwa yang dijumpai keduanya. Kapal yang dirusak itu karena ada perompak bajak laut yang mereka memilih dan merampas kapal-kapal yang melewati. Bila mana rusak maka dibiarkan. Sedangkan anak kecil yang dibunuh itu karena Nabi Khidir mendapat isyarat pengetahuan bahwa anak tersebut ketika menjelang dewasa akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Peristiwa yang ketiga, rumah yang sudah rusak, miring, hampir roboh diperbaiki, ternyata di bawahnya itu ada peninggalan warisan dari orang tuanya kepada anaknya. Orang tua dan anaknya itu termasuk golongan dari kaum yang soleh, sehingga Nabi Khidir memperbaiki rumah tadi agar harta peninggalan yang tersimpan di dalamnya tidak diketahui oleh orang lain. Setelah itu kemudian Nabi Khidir menyatakan pertanyaan Nabi Musa yang ketiga kalinya itu cukup dan menjadi batas perjumpaan untuk kemudian keduanya berpisah. Apa yang tersirat di dalam kisah ini tidak lain bahwa dalam pandangan Islam itu ada ilmu yang zahir, yang nampak, bisa dipelajari oleh akal pikiran manusia, tapi juga ada ilmu batin yang disebut dengan ilmu laduni, yang bisa mengetahui peristiwa-peristiwa di luar nalar atau kemampuan akal pikiran manusia. Ilmu yang dimiliki seperti ini tidaklah diberikan kepada semua orang, melainkan karunia dari Allah kepada mereka yang terpilih atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep ilmu laduni atau ilmu batin seperti ini tidak kita jumpai dalam ilmu yang berkembang di barat atau ilmu di Amerika dan di Eropa dan seterusnya, karena mereka menganggap semua ilmu itu bisa dipelajari
dikaji secara ilmiah, sementara ilmu yang gaib itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan nalar akal pikiran. Dengan demikian, konsep ilmu ini penting untuk kita pahami dalam hubungannya dengan pendidikan Islam. Itu bagian pertama yang saya sampaikan, dan biar tidak terlalu tergesa-gesa, maka saya beri waktu, kesempatan untuk menanggapi, bertanya, atau komentar. Silahkan